Februari adalah bulan yang identik dengan kasih sayang. Tapi pernahkah kita memikirkan, dengan apakah kasih sayang itu diimplementasikan? Ya, jawabannya adalah hanya bisa terjadi lewat hubungan. Tanpa ada hubungan, mana bisa kita merasakan kasih sayang dan membuktikannya? Tapi kita tidak pernah memikirkan dengan dalam apa itu kasih. Terlalu sering kita dengar kata itu, sampai kita pun berpikir pendek tentangnya. Cara jalani kasih ya kalau nggak dengan pacaran, ya bergaul dengan teman yang cocok. Pemikiran kita biasa sependek itu kan? Tapi kali ini, mau nggak sih kita memikirkan ulang definisi kita dalam menghidupi kasih sayang? Ketika kita bertemu dengan seseorang, apa sih yang kamu cari? Koneksi, chemistry, kecocokan. Tapi masa hanya itu saja? Apakah cuma karena kita suka lagu dan warna yang sama, artinya kita jodoh? Apakah hanya karena kita suka film yang sama, artinya kita ditakdirkan untuk satu dunia selamanya? Coba diingat semua pertemuan yang terjadi di dalam hidup kita. Ingatlah nama dan wajah dari mereka-mereka yang ada di hidupmu dan memberikan makna. Ada dari mereka yang pernah membuat jiwamu terasa terbakar. Ada yang pernah menatap matamu dan membuatmu merasa dipahami. Ada mereka-mereka yang pernah memberikanmu kekuatan ketika kamu membutuhkannya. Tapi ada yang kehadirannya cepat dan berlalunya tak kelihatan. Mereka yang pernah menandakan luka, bahkan menggores pelajaran berharga. Ada dari mereka yang masih mewarnai harimu. Ada dari mereka yang sudah menjalani kehidupan masing-masing. Ada atau tidak ada lagi di hidupmu, mereka adalah orang-orang yang telah menjadikanmu yang hari ini. Bulan ini, kita akan masuk lebih dalam. Valentine kali ini gak akan sama dengan yang sebelumnya. Hubungan itu tidak sekedar chemistry, tidak sekedar cocok, but there must be meaning and understandings. Bukan sekedar gombalan untuk bermanja, tapi untuk memberikan makna lewat kenangan, menoreh nilai kehidupan yang akan menjadi pegangan. Jadi, adakah makna dari setiap pertemuan dalam hidup kita? You cannot see it, but when it's there, you'll know it. It was so lonely. I did not understand the meaning. Then, I met you. Welcome to NDC Youth Online Service. Sebelum kita memulai ibadah, kita mau jaga hadirat Tuhan, jangan main HP. Kita mau fokus untuk memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Setelah ibadah jangan lupa ikut circle ya. Enjoy the service and God bless you. Shalom NDC Youth. Kita bersyukur kita bisa dipertemukan kembali di ibadah online service hari ini. Dan dimanapun kamu berada, mari kita buka hati kita mau kasih yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Langit adalah tahtamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu, sungguh mengagumkan.
sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan Yesus. You awakened in me, Jesus. Hallelujah. Come on in this earth. At break of day, in hope we rise. We speak your name, we lift our eyes, tune our heart into your bid. Where we walk, there you'll be. With fire in our eyes, our lives alight. Your love untamed is blazing out. The streets will glow forever bright. Your glory is breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining to me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining to me every day. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Oh, with fire in our eyes, our lives alight. Your love untamed is blazing out. The street will go forever bright. Your glory is breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining to me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining to me every day. Wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Engkau hidup di dalam kami, Tuhan. Engkau tinggal di dalam kami selamanya. Forever, 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 in your love. Forever, 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 in your love. Forever, 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 in your love. Forever, forever, forever. We know that you will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining to me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining to me every day. Come on. Oh, wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Haleluya, berikan sorak-sorai terbaik buat Tuhan kita. You're worthy, Jesus. Come on, let's sing. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We'll live for you. We'll live for you, Jesus. Jesus, the name above every other name.
worthy, worthy of every breath we could ever breathe. We'll live for you. Oh, we'll live for you. Holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. You're worthy, Jesus. Come on, with all your heart, let's sing together. Worthy of every song we could ever sing. You're worthy, worthy of all the praise we could ever bring. Worthy, worthy of every breath we could ever breathe. We'll live for you. Oh, we'll live for you, Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy, worthy of every breath we could ever breathe. We'll live for you. Oh, we'll live for you. Holy, yeah, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those holy, holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me in your love to those around me. We open my heart, Jesus. We open our heart for you, Jesus. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone.
with your love, Jesus. Kami gak bisa melakukan apapun tanpa Engkau, Tuhan. Kami ingin Engkau hadir dalam hidup kami. Bangun kami lebih lagi, Tuhan. You're all I need, Jesus. You're all I need, Jesus. Oh, you're all I need. Yeah. Hallelujah. You're all I You're all we need, Jesus. Hanya Kaulah satu-satunya pribadi yang kami butuhkan dalam hidup kami, Tuhan. Hanya padamu kami berserah. Kalau sumber sukacita kami, kalau sumber pengharapan kami. Dan oleh karena itu Tuhan, let us dive into your love, Jesus. Thank you, Jesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah hanya nama-Mu ya Tuhan bertahta di atas pujian ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Hey, hey guys, selamat datang di bulan yang baru, yang artinya seperti biasa adalah it's February and you all know what it means, right? Bulan penuh cinta. The month where Valentine's Day is coming. Dan karena ini Valentine, not today, tapi this month is a month of love, bulannya hari Valentine, it feels like love is everywhere. Dekor cinta-cintaan di mana-mana, dan bahkan mungkin diskusi banyak church, banyak community juga soal love and how to be a good partner, bagaimana mencari persahabatan yang sejati. Pokoknya bahas kasih lah ya. And nggak beda dengan kita, we're gonna talk about that this month. Tapi I feel like it's pretty special, lebih deep, lebih bermakna, dan mengajak kita untuk berpikir ulang tentang sesuatu yang mungkin we never really thought about before. Dan judul kita di bulan ini adalah Then I Met You. Mungkin buat beberapa dari kalian judulnya terdengar lumayan melankolis, atau it's like more of a movie or Korean drama. I'm happy to hear that. Beberapa bilang, sweet banget judulnya. But aku berpikir ulang ya soal sebuah pertemuan. Then I met you, now I met you, you changed me because I met you, stuff like that. Pertemuan itu banyak banget terjadi dalam hidup kita. Tapi I think kita gak pernah memikirkan dengan detail, dengan lebih dalam, go deeper atau lebih bermakna tentang makna pertemuan itu. Biasanya pertemuan yang kita bener-bener hitung tuh, kalau itu bermakna banget. Misalnya kita ketemu someone yang kita fall in love with, atau kita ketemu someone yang famous, atau kita ketemu seorang yang jadi teman dekat kita in long term. Tapi what about the other meanings yang kita gak pernah pikirin? Oke, what am I talking about? Yuk kita go deeper, kita bahas aja. Tapi sebelum itu seperti biasa, yuk aku minta waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan. Karena meskipun ini topik yang menarik and very light, kita tetap butuh Tuhan untuk bisa memberkati kita, speak through us personally, dan juga membuka hati dan pikiran kita. Yuk, let's pray guys.
Bapa dalam surga, kami bersyukur karena pada bulan yang baru ini kami akan mempelajari hal yang baru juga. Dan semoga tema Then I Met You akan membawa kami semua untuk go deeper, untuk menghargai setiap orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup kami, setiap hubungan kami, our relationship, our family, our friendship, dan banyak hal lainnya ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga berbicara secara pribadi kepada setiap kami di tempat ini. Thank you Lord, kami buka tema ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. Right, are you ready? Let's go. Seperti judul dari tema bulanan kita, sesi 1 ini juga judulnya Then I Met You. Tapi aku akan fokus ke slogannya yaitu My Turning Point. Get ready, kita akan sedikit go melancholis and lovey-dovey, tapi you all love it, right? I love it too, so let's go. Oke, kita mulai dari satu fakta yang kita semua harus setuju dulu. Oke? Kita semua pasti punya pertemuan-pertemuan dengan orang yang merubah hidup kita. Sekarang kalau dipikirin nih, jumlah pertemuan kita tuh dengan seorang tuh berapa banyak sih? Pertemuan tuh as in kalian dari nggak kenal sampai kenal, jadi teman atau teman sekelas, atau di tempat les, di sekolah, temannya teman, teman-temannya pacar, teman-temannya mantan, teman-temannya tetangga, teman-temannya nyokap, and everything, all of the meetings in our life yang kita kenalan dan kita ketemu dengan orang itu, kayaknya nobody's counting ya. Dan I think banyak lah, maksudnya either you're introvert or extrovert, atau wah teman-teman gue beken, teman gue nggak beken, tetap kita pasti punya encounter dengan someone, dengan total stranger yang sekarang jadi part of our life, atau mungkin udah enggak tapi pernah. Itu banyak pasti. Nah, mungkin ada yang nggak terlalu signifikan. Biasa aja ketemunya cuma bentar, terus hang out for a while, follow-followan IG, then gone, gitu. Dan tapi ketika signifikan, yang penting-penting, bisa dibilang itu menjadi turning point dalam hidup kita. FYI, bertemu dengan orang yang kasih kita turning point itu nggak harus semacam pertemuan yang romantic gitu ya, kayak first love, cinta pertama, naksir, tuh my turning point, I met you, then I fell in love, I fell in love gitu. Nggak bisa diukur seperti itu, tapi jangan-jangan orang-orang yang memberikan kita turning point bisa jadi ya, itu guru favorit kita waktu SD, yang pernah kasih kita satu nasihat, advice paling bermakna yang kita inget dan kita gak pernah lupain sampai hari ini. Atau bisa jadi itu tetangga kita di sebelah rumah yang waktu SD ajak kita main sepeda everyday, dan mereka introduce kita ke sepeda yang kita gak pernah tahu ternyata gue suka sepedaan gitu loh, kalau teman gue gak pernah ajak. Now mungkin kalian udah gak temenan dan udah gak ngontek, tapi at some point in your life that person membuat kamu sadar kamu suka lagu ini, kamu suka makanan ini, kamu suka olahraga ini. Some people introduce you to some things, atau some people make you feel certain things. Bisa cinta, bisa sakit hati, bisa oh ini ya persahabatan ya, oh ini asik ya, oh before I met you gue ternyata kaku banget ya. Lu ketemu gue, you introduce me kepada diri gue yang ternyata lebih lepas, lebih happy, lebih bercanda, lebih bahagia gitu loh. Nah itu yang aku mau bilang sebagai turning point. Nah, bisa aja sosok itu dihadirkan dalam wujud teman masa kecil, guru, bisa aja sahabat kecil yang mungkin malah masih mewarnai hari kamu sampai hari ini juga gitu loh. Ya, kemudian bisa aja dia adalah orang pertama yang membuat kamu jatuh cinta dan jantungnya berdebar for the first time. Ya, you know it all. Intinya adalah semua pertemuan dalam hidup ini semuanya ada makna dan ada tujuannya. Nggak ada pertemuan yang sia-sia. Nggak ada pertemuan yang perlu kita sesalin. Mereka semua punya andil dalam membentuk kamu dan aku dan kita semua yang hari ini. Coba kita hari ini, bulan ini actually, go deeper. Kita lebih dalam mikirin something. Jangan apa tuh lewat. I pass by, touch and go. Enggak. This month, jangan cuma fokus ke cinta-cinta juga, tapi kita fokus ke diri kita sendiri dan hubungan kita dengan semua orang. It's time to go deeper. Think a lot, think deeper. Hargai semua pertemuan dalam hidup kita. Why? That's what I'm gonna talk about. Tapi sebelum itu, boleh nggak kita baca ayat Alkitab yang akan menjadi pegangan kita untuk bulan ini, untuk tema Then I Met You? Di 1 John 4 verse 11, Dear friends,
Since God loved us that much, we surely ought to love each other. Teman-teman, karena Tuhan udah mengasihi kita begitu banyak, begitu besar, udah seharusnya dong kita saling mengasihi juga. Ini udah menjadi dasar dari semua yang udah kita dengar gak sih? Saling mengasihi, saling mencintai, saling treat sesama kita as how we want to be treated gitu, things like that. Tapi kadang kita pernah pikirin gak sih, Tuhan tuh udah mengasihi kita begitu besar. It's our turn untuk share that untuk sesama kita. Dan aku mau share sebuah quote dari lirik lagu. BTW lagunya bagus banget. If you wanna listen to it, go and search abis ini. Judulnya As We Grow, yang nyanyi Ben Platt. Liriknya gini. Oh, who said it's true that the growing only happens on your own? I don't think you have to leave. If to change is what you need, you can change right next to me. When you're high, I'll take the lows. You can ebb and I can flow. And we'll take it slow and grow as we go. Grow as we go. Aku suka, ini kata-kata kayak seorang temen atau seorang pasangan yang mungkin merasa temennya ini lagi mau grow, berubah jadi orang lain, mau lihat dunia, and agak mau ninggalin dia, tapi temennya bilang, lu bisa kok grow dan gue mau tetap di sini. We can grow as we go. Sehingga ada kata-kata kan yang, who said it's true that the growing only happens on your own? Kata siapa pertumbuhan cuma terjadi pas sendirian dan gak ada orang? Salah. Kita justru membutuhkan manusia lain untuk bisa bertumbuh. So this lyric is so beautiful dan lagunya enak juga. Bahkan di Alkitab dituliskan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi pada akhirnya tuh kita butuh orang lain, kita butuh sesama, kita butuh temen. Sesuka-sukanya kita sendirian, kayak aku sih, I enjoy being alone, sumpah aku gak masalah. Tapi sesepi-sepinya, sesuka-sukanya kita kepada keheningan, kesendirian, we need someone untuk grow, untuk ngobrol, untuk share burden, untuk dapat pemikiran baru. Tetap having someone around, having a friend, it's nice to have them around. Nah, jadi mulailah appreciate semua hubungan yang kamu miliki hari ini. Dan jadikan semua kenangan sebuah pembelajaran untuk kamu menjadi dirimu yang hari ini. Oke, sekarang apa yang mau aku bagikan ke kita? Now kita tahu bahwa semua titik pertemuan itu penting dan punya makna. Poin aku hari ini ada 2, tapi don't look at it as poin yang kita perlu hafalin dan kita perlu terapkan gimana. Tapi gimana kalau 2 hal ini jadi pertanyaan aja yang aku mau ajak kamu pikirin hari ini. So, don't worry to memorize a thing. The purpose of this adalah untuk membuat kita menyadari something. Realization moment. Sit down, relax, dan kita chill ngobrol aja. Karena ini kayak aku nanya deep question ke kamu and I ask you to think gitu. Oke, first question, direnungkan ya. Apa ya arti kedatangan dia di hidupku? Renungkan lagi, apa ya meaning, tujuan dari kehadiran beberapa orang di hidup aku? Ini gak pernah kita pikirin gak sih? Ketika kita ketemu orang, kita kan simply, kita lagi jalan, terus ketemu temen lagi sama temennya, terus kenalin nih, hai, kita don't think much. Terus turns out in a few years kita ketemu lagi sama dia dan dia jadi teman kampus jangan-jangan, or business partner, or you fell in love, jatuh cinta sama mereka ya, we never know. Tapi kadang kita gak pernah mikirin gak sih, kok gue hari itu bisa kenalan sama dia ya? Gak ngobrol banyak, but then we follow each other on Instagram, terus turns out ngobrol, atau mungkin gak jadi apa-apa, and kamu wonder, ini juntrungannya ketemu dia tuh apa ya? Kok gue bisa waktu SD sebelah dia duduknya ya? Padahal dia diem dan gue bawel, kita gak cocok, but gak taunya a few years later ketemu in the same campus dan jadi temen. Maksudnya, we never know dengan ini kayaknya pertemuannya aneh nih, ini gak jelas nih, ini gak penting nih, ini kayak cuma lewat-lewat doang gitu. Don't think of it that way. Coba kita renungkan, kenapa Tuhan izinkan dia lewat di hidup kamu? Nah, ada pertemuan-pertemuan dalam hidup kita yang mungkin terjadinya kayak magic, atau kesannya ini kayaknya too good to be true nih. Why? Mungkin orang itu bikin kamu ngerasa cocok banget. Jadi ada pertemuan yang tadi aku bilang mungkin kayak pass by gak penting, ada yang kamu inget sampai hari ini karena bermakna gitu loh.
karena mungkin cocok, ketemu koneksi, kalian suka lagu yang sama, suka film yang sama, bikin memories bareng. SMA 3 tahun sekelas terus, and then ini teman penting di hidup gue, I met you and I love you, you my best friend. Bisa. Dan aku pun juga gitu. Okay, this is so embarrassing. Aku pernah kenalan dengan seorang teman ya, dan dia cowok. Okay, he's a guy. Dan aku waktu itu genuinely shock, kaget. Karena aku kaget, aku sama dia punya kesamaan yang sangat banyak. Dan aku berpikir tuh dulu cuma terjadi di film-film romance, tau gak sih, yang wow, you just like me, I'm just like you, oh, you know me so well, I feel like I've known you, kayak terus mereka pacaran gitu, kayak ini nggak mungkin, ini terlalu too good to be true, nih film banget gitu loh. Sehingga ketika itu terjadi in real life, aku tuh kayak shock, seperti aku ketemu my soulmate gitu kan, seakan-akan seperti itu kan, kayak when we first met kita kayak asal okay, snap, this or that gitu, peach or mango, easy, peach. Aku juga, oke, itu buah lah, gampang. Oke, what's your favorite book? Disebut sebuah judul yang aku sampai, you read that book? Gitu. What's your favorite part? Terus dia bilang favorit part dia apa, so kayak diem. Oke, quote yang lo suka apa? Ini. Kok sama? Oke, ganti. Anime apa yang baru lu tonton recently? 1, 2, 3. Attack on Titan. Oke. Siapa tokoh dari Greek mythology yang lu suka? 3, 2, 1. Poseidon. Oke. I made for you, made for me, soulmates. Gitu kan? Aku sampai langsung cerita ke my best friend, gila. This guy is amazing. Kayak magic, kayak mimpi ketemu orang yang sama banget gitu loh. Tapi sebenarnya kalau kita keluar sana dan ketemu dengan ratusan orang, I'm sure kita semua eventually akan menemukan kesamaan pada semua orang. Itu nggak magic sebenarnya ya, memang kalian punya connection. Tapi ada hal lain lah yang kalian perlu pikirin sebelum kita langsung menandakan ini soulmate atau ini best friend. So many factors, begitu banyak faktor lainnya yang kita perlu pertimbangkan gitu loh. Emang cuma karena kalian suka lagu yang sama, jodoh? No. What about 200 orang lainnya yang mungkin suka lagu itu juga, kan? Gak gitu. Nah, sehingga kita kadang tuh senang ketika ketemu orang cocok. By the way, connection tuh gak apa-apa ya. Emang kalau ketemu cocok ya, it's good to have. Kita ingat lagi yuk sebuah ayat yang simple, tapi it's true. Di Proverbs 27 ayat 9. Oke, mesti English ya, karena English kan. Proverbs 27 verse 9. A sweet friendship refreshes the soul. Pertemanan yang indah, pertemanan yang sejati, yang sweet, cocok, punya chemistry, akan refresh jiwa kalian. Betapa senangnya gak sih kita after a very long day, bad day mungkin, setelah tuh ketemu teman kita, ya mau cowok mau cewek, kita kayak simply gua capek tuh gak sih ngobrol-ngobrol, terus kita mulai pelan-pelan merasa lebih baik karena kita ketemu dengan orang yang kita nyaman. It's supposed to be like that. Friendship itu harusnya refresh the soul, menyegarkan jiwa kamu happy, kamu senang ketemu dia. Nah, bagaimana kalau ada pertemuan-pertemuan yang terjadi tapi gak pernah kamu pikirkan dan kamu hargai? Kayak misalnya, kenapa ada cewek di kelas kamu yang mungkin gak pernah ngobrol sama kamu? Dia pendiam, kamu juga gak pernah ada kepentingan, jadi for mungkin 2 tahun sekelas gak pernah ngomong, gak pernah hai banget gitu. Terus, why she came into your life? Kenapa dia datang kalau akhirnya gak guna gitu loh? Atau mungkin ada guru yang rese banget waktu SD, dan kamu sekarang udah gak kenal dia lagi, udah gak tahu dia di mana, tapi dia pernah bikin kamu trauma sampai hari ini. Aku trauma sampai hari ini sama satu orang guru SD aku, yang nggak trauma gimana karena dia nggak pukul aku and stuff sih, tapi dia said some things yang aku inget, aku kesel banget waktu aku SD. Tapi fakta bahwa aku inget sampai hari ini, artinya aku hold grudge gak sih gitu loh. Maksud aku, kalau ya kita kan mostly lupa karena kita kecil gak sih, cuma ini aku inget exactly apa yang dia bilang dan muka dia waktu ngomong, kamu tuh ini, aku kayak, terus aku mikir, lu ngapain di hidup gue ya, kayak you're just in my life to hurt me gitu loh. Kayak makna Tuhan izinkan lo di hidup gue tuh apa? Just to tell me I'm bad, I'm weak. Terus sekarang lu udah gak di hidup gue udah gak ketemu lu, and
udah di pet yang berbeda, terus kenapa kita ketemu, maknanya apa gitu loh. Kenapa ada beberapa orang yang mungkin datanya kayak nggak guna di hidup kita, tapi mungkin mereka pada masa satu titik pernah bertemu dengan kita, petnya pernah ketemu, dan menoreh sebuah kisah momen yang cuma ketemu bentar terus kayak hilang begitu saja gitu loh. Nah, kita harus percaya loh bahwa semua pertemuan dalam hidup kita sebenarnya ada nilai dan pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau mereka hurt you, ya mungkin that's the lesson. Kamu jangan kayak gitu. Atau, oh mungkin ini cara Tuhan ajarin aku bahwa ada orang tuh yang kata-katanya menyakitkan. Dan Tuhan pakai mungkin guru SD kamu, atau mungkin siapa di hidup kamu, other people, seorang tante, seorang guru, seorang guru les, seorang teman sekolah, mantan pacar, and stuff. Nah, Tuhan pasti punya tujuan kalau emang mereka bisa crossfit sama kita. Dan kalau kita nggak merasakan apa-apa, nggak sih, I felt nothing, no lesson, maka mungkin kita dipertemukan dengan mereka, tapi lessonnya untuk mereka, not us. Dan tugas kita lewat hidup mereka udah selesai, jadi kita nggak ketemu lagi gitu. Jangan lupa juga sambungan dari ayat yang tadi di Proverbs 27 verse 17. You use steel to sharpen steel, and one friend sharpens another. Ingat, pada akhirnya yang bisa menajamkan kita hanya sesama kita. Jadi maksudnya apa nih? Udah ngomong panjang lebar nih. Simple, mulailah menghargai setiap pertemuan. Mungkin yang cuma lewat, appreciate that. Yang pernah menyakiti kamu, appreciate that. Tapi teman-teman yang hadirin bawa sukacita dan still di hidup kamu sampai hari ini, udah lama, apalagi itu, appreciate that. Malah untuk yang udah lewat dan yang akan datang nantinya, ketemu dengan mereka semua yang akan become history in your life, sambutlah mereka, welcome mereka dengan penuh sukacita. Then I met you, Oke. Second one yang aku mau ajak kita semua renungkan ya. Sudahkah aku menghargai atau mengasihi mereka yang sudah diberikan Tuhan dalam hidupku? Deep loh, deep banget. Terdengar simple, tapi kalau kalian mau stop jadi anak yang cuek dan coba dengar ini in your mind a few times, deep banget sebenarnya. Udah belum sih kita menghargai atau mengasihi mereka yang udah diberikan Tuhan dalam hidup kita? Aku minggu kemarin ngobrol deep talk sama someone. Kenapa deep talk itu baru muncul di jam-jam yang aneh ya, midnight atau subuh-subuh gitu. Kayaknya kalau pagi deep talk aneh ya, kayak apa tuh bahagia untuk kamu, cerah matahari, kan aneh gitu. Harus gelap-gelap, malam-malam lagi setengah ngantuk. Are you happy with your life? Kayak gitu gak sih, baru deep talk gitu. Oke. Aku deep talk sama dia malam-malam, dan dia pernah bilang kalau gini, kita semua pasti punya momen-momen kesepian. You feel lonely, ada momennya ya. Aku juga, I think semua orang di dunia ada momen mereka feel lonely gitu loh. Tapi sesepi-sepinya, ketika kamu buka mata dan look around, sebenarnya kamu pasti find someone. Dia ngomong gitu dan aku bilang, oh that's true. Kita pasti find someone, tapi kamu yang gak pernah reach out ke mereka. Karena deep dalam hati kita berharap kita akan ditemukan dan disamperin. Kayak di film kan, datang di hidup aku ditanyain. Kita berharap tuh koneksi tuh muncul dengan cara yang ajaib, mereka muncul dan menyelamatkan kita gitu. Nah, sementara kita berpikir mereka mesti datang ke hidup kita dan kita nggak berharap kita harus ngomong gitu loh. Nah, sementara ketika mereka atau orang-orang dalam hidup kita berpikiran yang sama, aku mau menunggu orang cari aku, mau sampai kapan ini menjadi sebuah cycle yang bodoh gitu loh. Kamu merasa gak ada yang peduli karena kamu gak pernah nyari orang juga dan gak ada yang tahu. Sementara yang lain pun merasa kamu gak peduli sama mereka karena kamu gak pernah cari mereka gitu. Instead of that, cari-cari cinta keluar, cari-cari orang care sama kita. Nobody cares about me, nobody chat me. Instead of doing that, dia bilang, gimana kalau kita saling nanyain aja? Maksudnya kalau lu emang merasa lu teman gua, why it's so hard untuk bilang, I need to talk to you right now, I need you right now, please. Why not? Gitu. Kita sibuk nyalain orang gak ada buat kita, tapi kita gak pernah mau ada buat orang lain. Jujur-jujuran aja, cari mereka when you need them. Kamu pun jangan ragu untuk tanya kalau teman-teman kita okay. If you need me, come to me gitu loh. Kayak tell me if you need anything.
Mungkin aku nggak bisa bantu secara langsung nih, mungkin nggak bisa ikut campur di masalah kamu. Tapi kamu harus yakin, dan aku mau kamu yakin, aku selalu ada. Sih, betapa indahnya muka bumi ini ketika kita mulai berani jujur. Cari mereka when you need them, dan tanya mereka. Jangan nunggu-nungguan gitu, terus jangan menyalahkan semua orang ketika I feel alone dan nobody chat me. They have no idea. That simple. Kita harus bisa untuk reach people. Gak apa-apa kok. Gak ada yang dosa dan gak ada yang salah untuk bilang ke teman kita I need you, gitu loh. Bahkan di Romans 12 verse 15, laugh with your happy friends when they're happy, share tears when they're down. Kita harus happy dengan teman-teman happy, dan kita juga harus ikut sedih ketika mereka sedih. Tuh. Yang kedua, temanku juga bilang ke aku, dia nonton film judulnya One True Thing, dan di situ ada pesan yang mengatakan, you can choose to love what you have. Saat kita seringkali mungkin mengeluh karena merasa nggak punya anyone to connect with, kita sebenarnya juga bisa memilih untuk mencintai dan mengappreciate orang-orang yang ada di hidup kita. Mungkin sahabat kita bukan cowok paling ganteng atau paling keren, mungkin sahabat kita bukan cewek TikTok yang cantik, tapi dia sahabat kita yang ngechat kita belak-belakan ketika ada something wrong, dan mereka jujur sama kamu. Mungkin orang tua kita bukan parents paling asik di dunia, yang kayak parentsnya teman kita, mungkin yang kayak temen yang ngomongnya lu gua sama teman-teman anaknya, atau parents di film-film yang anak muda banget gitu. Tapi guys, mereka adalah parents yang udah banyak berkorban untuk kamu dan untuk kita semua, gitu loh. Mereka yang ada untuk kamu. Kamu nengok, kamu lihat mereka. Kamu kesel, kamu lihat belakang. Mereka yang berdiri di situ untuk kamu. Jadi, you know what? Love what you have juga. Appreciate mereka yang ada di hidup kamu, yang Tuhan taruh di hidup kamu, because they are there from day one, gitu loh. Nah, mungkin siblings kamu, koko kamu, cici kamu, adik kamu, not the best sibling in the world, it's okay. Tapi foto mereka tuh ada di foto dari kita bayi sampai kita gede, ada mereka semua, ada muka mereka di semua dalam hidup kita. They are there, they are given to you, gitu loh. Nah, sehingga we cannot just merasa sendirian, gak ada orang, gak ada ini. Look around, banyak orang-orang yang ada dan mau ada untuk kamu. Just reach out kepada mereka semua. Tuh. Jadi kita akan baca ulang ayat paling pertama tadi yang menjadi pegangan kita buat sebulan ini. Dear friends, since God loved us that much, we surely ought to love each other. Hafalin ya. Oke, itulah seluruh firman dari sesi kita yang pertama. Then I met you, my turning point. Semoga kalian semua diberkati, dan sebelum kita mulai circle, yuk kita doa dulu. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran baru yang telah Tuhan berikan kepada setiap kami pada hari ini, di mana kami harus mulai menghargai dan mengapresiasi seluruh perjumpaan dalam hidup kami. Mungkin ada yang cepat berlalunya Tuhan, ada yang stay sampai hari ini, dan mereka semua have taught us a beautiful lesson dalam hidup Tuhan. Dan biarlah kami juga ke depannya terus bisa menjadi teman yang baik dan menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Thank you Lord, haleluya, amin. Oke guys, enjoy your circle time, dan mereka juga adalah orang-orang yang was given to you like a gift. So enjoy the fellowship. God bless you and I love you. Bye.